Warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang bergabung di Instagram live gue ataupun yang nanti akan nonton di YouTube. Kembali lagi, mungkin ini video ketiga tapi di hari yang sama gue bikinnya. Baju gue masih sama ya dari tadi ya. Jadi sebetulnya gue mengawali eh, ide untuk ngobrol sama teman-teman gue di luar negeri ini. Awalnya gue Japri, teman gue yang satu ini teman SMP gue. Dia melanglang buana sering banget ke luar negeri ya. Dia kayaknya domisilinya mungkin sekarang di Singapura mungkin. Ini teman SMP gue. Udah lama banget gue nggak ketemu, bahkan ngobrol bahkan nggak pernah ya semenjak SMP itu. Terus SMA gue nggak pernah kontak lagi. Ketemu udah di Instagram kalau nggak salah gue tuh, di Facebook, di Instagram. Terus sekarang gue dia sering ke luar negeri. Waktu itu gue sempet apa namanya ya, curhat. Kalau waktu itu gue mau ke Eropa, jadi gue nanya-nanya sama dia karena dia pengalaman banget lah karena udah malang buana ke Eropa terutama ya. Nah kemarin gue sebenarnya kontaknya di duluan. Terus karena gue jam 2 pagi di sana, di sini jam berapa tadi, jam 8 apa, dia masih baru mau tidur kalau nggak salah. Gue ngontak gitu. Akhirnya gue coba kontak-kontak yang lain. Akhirnya dia jadi orang ketiga. Dan hari ini yang bukan hari ini, jadi jam berapa sekarang? Sekarang jam hampir jam 10 di sono tuh. Bedanya berapa jam tadi gue lihat? Sore lah di sana, jam 2 jam 3-an gitu. Nah, ini udah janjian sama dia. Tadi udah pertama ke Loki di Jeddah. Yang kedua tadi kita ketemu Risi di Piacenza di Italia. Sekarang gue mau ketemu dia di Ireland, ya, Irlandia. Gue nggak tahu kotanya di mana. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja langsung. Gue juga udah lama banget nggak ketemu. Kita invite dulu ya orangnya. Mana dia nih? Ini dia nih. Kita invite. Ada Mas Agung lagi nih. Kang Agung, gimana Kang Agung? Kita wave dulu Kang Agung. Dia tampaknya sering berolahraga di rumah dan men-challenge gue, cuman gue tidak. Cuman ngepost doang, tidak menerima. Udah jam 10 tadi alarm gue. Kita lagi menunggu gimana, karena Richard ini sering banget ngepost tentang keadaan-keadaan di sana ya, sepinya. Terus market-market apa supermarket yang makanannya atau dagangannya habis gitu kan. Terus kemarin gue terakhir ngelihat ngantrinya yang luar biasa. Sebenarnya tuh orangnya dikit, cuma karena satu orang ke orang lain itu panjang gitu jaraknya, jadi kayaknya panjang banget ngantrinya. Ya itu gue sering banget komen-komen sama dia gitu. Nah sekarang hari Minggu di sana, mudah-mudahan dia kan kayaknya nggak kerja ya, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini gue agak canggung juga nih karena udah lama nggak ketemu, tiba-tiba harus ngobrol masalah beginian. Tapi sih ini obrolan ringan aja sebenarnya. Kalau kayak tadi sebenarnya si Risi pada akhirnya dia semi curhat. Ya mungkin karena dalam nggak ketemu juga ya. Nah ini Richard udah join nih, tinggal accept aja invitation gua. Dia belum accept nih. Udah accept baru kita yang ngobrol-ngobrol. Masih bisa bahasa Indonesia nggak ya? Kan udah lama banget tinggal di luar negeri, udah sering banget. Dia jago banget nih kayaknya bahasa Prancis. Kalau tadi kita ngobrol sama temen gue si Lucky di Jeddah, dia delaynya agak lumayan ya. Tapi kalau sama Risi di Itali tuh mungkin karena internetnya bagus kali ya. Ini kita udah masuk nih. Kita connect ya. Mr. Richard. Waiting for Richard. Halo, Chat. Halo, Cak. Apa kabar, Weh. Cak? Wah, gila lu sekarang kurus bener lu. Nggak bohong lu. Ini udah lama banget Gue gak ketemu pikir, ya. gue pikir Photoshop. Enggak lah. Masa Photoshop bisa ngobrol Lu, gini? Teknologi udah canggih banget berarti. apa namanya? Deep, apa itu namanya? Gimana, Chat? Sehat-sehat aja, Chat. Gimana? Sehat.
Ya sehat, baik, syukur baik. Gimana, Cak, Nah, di sana? ya alhamdulillah baik-baik aja nih. Masih dalam keadaan ini ya, sehat nih. Masih bisa ngobrol kita. Syukur. Jadi, ya, Cat, sekarang lu kerjanya di mana sih, Cat? Gue di Di gue bidang apa lagi? gue apa sih? Gue semiconductor, Hmm. semiconductor chip. Gue bikin chip. Sekarang Hmm. gue baru pindah ke Ireland. Hmm. Tadi di Hmm. Singapura ya? Nih gue tadinya di Singapura dari tahun 9 berapa ya? Gue dari tahun 99 di Singapura. Ini baru pindah ke sini. Hmm. Hmm. Irelandnya di mana sih? Kota apa sih ini? Di Dublin. Oh, di Dublin ya. Gue Iya, kemarin sorry ganggu malam-malam asli. Gue pas kepikiran, wah kayaknya iya, gue soalnya juga nih soalnya nelpon-nelponin orang ini. Gue kontak, oh jam 2. Soalnya kemarin apa sih kemarin malam itu baru daylight saving. Jadi musuhnya jam 1. Lu mau nelpon gue tuh jam 1, tapi jadi jam 2. Iya, Jadi pas balik lompat kan. ternyata ini udah baru jam 2 di sana. Terlalu exciting banget mau nelponin orang-orang. Jadi tadi udah sempet juga nelponin teman-teman, akhirnya punya ide, oh ya udahlah, tadi chatnya belum bisa, kita coba yang lain. Ternyata ya pada senang gitu kan kita komunikasi kayak gini. Iyalah Gua kita update seneng banget update. ngelihat apa postingan-postingan lu tuh di Ireland tuh yang kehabisan makanan lah, terus kemarin ngantri ya, terakhir posting posting ngantri ya, Hmm. Iya ngantri itu panjang. baru itu malam sebelum full lockdown ya. Kita kan udah semi lockdown udah kira-kira berapa seminggu ya. Kita udah semi lockdown. Hmm. Sebelumnya yang apa sih prime ministernya udah bilang pokoknya pub, restoran tutup. Terus Hmm. 2 minggu ya, ya 2 minggu katanya. Terus yang non essential, tapi mostly ya, maksudnya di sini dan juga apa kayak toko-toko retail gitu yang gede-gede kayak kayak apa ya Dance apalagi ya, oh Primark, lu tahu kan Primark lu kalau di kayaknya dari Belanda deh itu. Tahu-tahu. Tahu Iya, banget. iya, yang murah-murah itu loh, murah-murah. Murah-murah. Kita sih murah-murah aja. Ya itu mereka voluntarily Hmm. tutup. Jadi maksudnya ya udah tutup sampai further notice. Kita juga maksudnya caught us by surprise gitu. Jadi kita juga masih ada yang perlu dibeli tapi ya tutup. Oh Dan gitu. setahu gue itu voluntary kan ya. Itu voluntary. Mereka maksudnya mereka lay off the workforce, tapi ya as you know di Eropa kan maksudnya kita ada social security ya. Ya. Maksudnya biarpun lo di lay off, maksudnya ya tanggung jawab pemerintah, mereka kalau nggak salah dapat pertama berapa? 300 euro per bulan. Oh, mantap ya. Mereka dapat sekitar 300 euro per bulan. Per minggu, sorry, 300 euro per minggu ya. Jadi kurang Hmm. lebih ya segitu lah. Terus apalagi selain itu? Ya, Pokoknya ya gitu itu lagi semi lockdown. Ya kemarin itu yang ngantri itu mungkin orang-orang udah tahu karena itu kan itu Prime Minister bilang jam 9 mau ngomong ya. Biasanya kalau lagi gini ngomong ya pasti bukannya good news lah. iya pasti Dan semua orang sesuatu yang penting. ya semua orang juga udah tahu lah maksudnya arahnya mau kemana kan. Ya Hmm. udah, terus habis itu ya kita dengar oh ya full lockdown, semuanya nggak boleh apa, semuanya advice at home, terus kalau mau jalan juga cuma bisa 2 kilometer dari rumah, Hmm. kecuali cuma boleh keluar kalau emergency apa sih, mungkin have emergency atau ke rumah sakit atau belanja makanan, buying groceries baru lu boleh baru kalau keluar. Dan mereka mau enforce, maksudnya secara law juga mereka mau polisi ada apa enforcement power buat ya enforce ini. Jadinya ya mungkin nggak tahu lah kedepannya kita keluar pun mungkin bakal di stop sama polisi tanya mau kemana.
Iya. Dan mereka juga ngawasin pakai drone sih, tapi gue sejauh ini belum lihat ada drone. Tapi Syukur. di sejauh ini di Ireland sendiri warganya pada nurut bagaimana tuh? Sejauh ini pada nurut kayak. Soalnya kita Iya. kita juga apa sih? Kita juga parno juga, kita juga jarang kalau nggak belanja kita juga udah nggak keluar rumah sih seminggu ini. Setahu gue Hmm. tahu sih nurutnya sih ya. Cukup sepi sih. Kenapa? Kalau di city center di pusat kota sih kayaknya udah sepi ya. Secara toko-toko juga pada tutup, restoran, Iya. pub udah pada tutup. Lo tau orang Ireland, orang UK kan demennya ngepub kan. Makanya Tapi itu ya yang saya juga yang kan ditutup duluan ya restoran sama pub. Hmm, hmm. itu Iya tuh tadi dan gua ngobrol masih temen di masih ada yang ya kenapa? iya gua ngobrol sama temen di Italia juga emang kebiasaan orang sana kan ngepub terus kan breakfast atau apa segala macem lah. Jadi mah agak susah Ya untuk di gitulah. stop itu kalau nggak ditutup gitu kan. Iya, itu yang di stop dan ya mereka voluntarily sih waktu itu. Kalau pub kayaknya emang diharuskan tutup si restoran sama pub. Cuman kalau ya retail, toko-toko itu juga mereka yang bakal lu penuh orang lah. Kecuali yang kayak Tesco yang mesti ya mereka emang mesti buka itu termasuk critical sector kan. Iya. Sama farming, sama kayak apa peternakan segala macam ya mereka tetap buka. Tapi kalau office yang bisa apa yang teknologi sektor yang bisa work from home ya emang udah gua pun dari headquarters sudah cukup lama udah disuruh work from home ya dari US. Ya. Hmm. Terus kalau eh, beritanya sendiri di Ireland itu udah ada yang terjangkit atau suspek atau gimana? I, banyak lah 2 kali lipat Indo lah 2000 sekian. Setiap hari 300 namanya. Oh gitu. Gue pikir Dan yang dia kan mati gede kan di sana ya negaranya ya. kurang lebih Ireland ya gue bandingin sama Singapura ya. Singapura sama Jakarta kan sama, kurang lebih 1000 kalinya Singapura. 100 atau 1000? 100 kalinya Singapura kali ya, gede. Atau ya kurang lebih 1000 kalinya Jakarta. 1000 kayaknya. Iya, Tapi untuk 100. belanja tetap masih bisa keluar ya untuk groceries gitu-gitu ya. Masih tetap buka ya. Ya itu mereka harus buka sih. Tapi yang kayak Loki Light kemarin, lah, maksudnya kita mau antri. Gue rasa di Jakarta juga begitu kan mestinya. Lu ngantri Iya. di 2 meterin. Tadi gue habis belanja agak susah yang ngantri kayak gitu karena tempatnya juga sempit. Jadi paling ngantri juga berapa berapa semeter gue nggak nyampe kali. Ada garisnya cuma tetap masih deket lah menurut gue gitu. Itu pun masih ada yang bandel tetap. Mama tolong Hmm. mundur dikit. Iya lah, mama Beda gimana banget apa yang dilarang. kemarin gue lihat postingan lu tuh kan emang rada jauh banget ya. Kayaknya kalau di Ya sini orang kayak sini. gitu bisa sampai jalanan kali. Ya di sini soalnya kan itu bayangin di sini satu negara kan setengahnya populasi Jakarta. Iya Kita makanya. setengah populasi negara, ya bisa lah kita diginin bisa lah 2 meter bisa dan kebetulan orangnya juga lumayan pada takut sih kelihatannya. Mereka juga takut. Yang bandel ada, yang bandel kayak misalnya masih apa rame-rame ke pantai, tapi ya di pantai ya. Ya, ya. Tapi kebanyakan sih kita lihat di pusat kota sih cukup ini, cukup mereka cukup Sepi ya. apa, iya sepi dan mereka cukup tunduk juga. Begitu. Ya di Kalau di sini Jakarta ya 10 juta, udah berapa 15 maskeran juta semua ya, ya sih. susah. Di supermarket udah maskeran semua, cuman ya udah masih tetap rame aja, tergolong rame lah Hmm. dibanding malah menurut gua nggak sepi malah biasa aja gitu, normal aja, cuman bedanya outfit kita Hmm. pakai masker gitu, kalau biasanya kan kita biasa-biasa aja nih gitu. Hmm. Oh, TD, outfit of the day, masker. Oh, OTD-nya OTD-nya pakai masker sekarang, tinggal ada yang kain, ada yang masker medis, macam-macam lah, kayak gitu-gitu. Ya, Jadi susah kegiatan juga lo sih. sehari-hari di rumah aja nih ya, Ya nggak kerja, kemana-mana. ya kerja, terus ya gitulah kerja makan tidur. Bisa sih Sejauh kita ke ini taman, kayak lu oh, kayak di ini kan di depan rumah gue juga taman kan, apa kayak woi mantap. ya, ya paling ya sebenarnya kita bisa sih, maksudnya sampai kemarin kita bisa, cuma sekarang ya kita udah nggak bisa lagi. 2 kilometer. Kita kan mungkin dicek ntar mungkin apa di mana tinggalnya. Kalau
dirasa lebih dari 20 meter, kita disuruh Berarti pulang mungkin. suka ada polisi patroli gitu-gitu dong berarti ya? Ya ada mereka emang khusus ngerekrut apa sih polisi khusus ngerekrut orang buat udah sejak berapa minggu sih mereka emang mulai ngerekrut orang buat ya kayaknya persiapan buat lockdown ini. Waktu itu kita juga lihat mereka mereka rekrut berapa ya waktu itu berapa ratus gitu ya kan orang ya, kayaknya sih emang buat persiapan kayaknya mereka emang udah persiapan emang lama emang mau ke arah sini. Ya gimana maksudnya UK udah lockdown terus Northern Ireland kan bagian dari UK Hmm, kita juga maksudnya kebijakannya juga masih sama kan ya iya. sama aja kayak kalau lu Jakarta lockdown terus kalau terus lu Tangerang kagak atau Bogor enggak kan juga nggak lucu juga kan. Ya, ini lagi kayak gitu nih, lagi beda-beda kebijakan. Lagi kayak Ya, gitu di lockdown yang lain enggak, tapi ya ya nggak tahu lah ntar Indonesia mau gimana nggak ngerti ininya ya, keputusan ya, masih itu gue gitu. no comment deh. No comment. Cuman close friend aja yang bisa tahu ya. Close Iya. friend. Not in public. Off the record, off the record. Jadi tapi Tapi terakhir ya keluar makanan dari rumah gimana? Kapan terakhir keluar dari ya kemarin Jumat itu yang Jumat yang malamnya lockdown, malamnya pengumuman. oh, Kita belum tahu sih apa sih bakal lockdownnya malam itu, cuman ya kebetulan keluar dan kita lihat ya, yang kayak lu lihat itu. Kalau hmm. kalau makanan kosong ya every now and then emang kadang-kadang kosong, kadang-kadang penuh lagi, kadang-kadang kosong. Mereka bilang ya supply chain ya intact ya. Di mana-mana pemerintah pasti bilang gitu kan supply chain Iya. intact. Ya sejauh ini kita lihat emang kecuali yang kita sampai sekarang nggak bisa susah dapetnya paling sabun cuci tangan sama apa ya itu apa ya? Oh hand sanitizer. Nah, itu emang Nah, bener-bener ya, sama nah, masker. kalau di Indo kan kayak gituan kan jadi mahal tuh. Kebetulan gue juga jual juga kan. Harganya semakin hari dari suppliernya jadi naik-naik terus. Kalau di sana mengenai harga-harga apa entah makanan atau yang lain tuh gimana, Ted? Di Eropa mestinya ada price control ya, EU men. Hmm. Kalau lagi keadaan kayak gini, apa sih, emang kita free market, emang kita demokrasi, tapi dalam keadaan ini kan ya emang extraordinary ya, gue rasa sih nggak ada yang berani kayak gitu, dan di Eropa pun orang kayaknya, maksudnya lu nggak perlu law, law enforcement sampai betul-betul lu dipaksa untuk price control. Gue rasa apa sih setiap corporation juga ada social responsibility buat ya not doing any uh, ya you know Hmm. anything that's detrimental to the public interest. Hmm. Oh Ya, gitu ya. kurang lebih ada kesadaran lah setiap itu. Nggak ada sih, gue nggak lihat ada, maksudnya nggak ada yang meroket. Ya, cuma paling nggak ada, misalnya kayak mask, sampai sekarang nggak ketemu. Kosong aja hand, gitu ya. hand, ya kosong aja, nggak kayak di Indo kan enak, oh tiba-tiba di story orang ada sanitizer. Tiba-tiba ada yang jual. Ya kayak tadi ada yang sedia 500 box PO. Wah, kok bisa? Ada enaknya juga. Kalau di sana bener-bener ya udah harga sama tapi yang barangnya nggak ada gitu kan. Iya, barang nggak ada. Sanitizer juga kita baru kemarin ketemu segini berapa ya, 500 mili ya. Itu 200 mili 10 euro. Ya gue nggak tahu lah, beli aja lah. Soalnya sama ini Iya. kita juga udah sering apa sih lihat, kemarin kita terakhir lihat mas 100 lembar itu 25 euro. Kita waktu itu mahal banget. Udah nanti lagi lah. Iya. Abis. Sekarang nggak ketemu lagi. Terus hand soap Ada ya, itu juga hand Martin, soap. Martin nih. Kenapa? Si Martin. Ada Martin nyambung tuh. Oh, Martin. Iya, kita. Hello. Martin. Wah, jadi seru banget nih pengalamannya di berbagai negara. Tapi ya di rumah Ya aja ya gitulah. nggak kemana-mana. Di rumah aja sih kita juga. Ya paling lihat di berita, maksudnya di kayak di jalan-jalan di Dublin juga. Yang mestinya kan kemarin Saint Patrick itu kan mestinya kan lagi Saint Patrick itu kan di Ireland itu kan termasuk yang apa sih? Apalah yang hari raya yang paling paling gede. Yang biasanya parade gede-gedean itu juga di cancel. Oh gitu. Dan ya, orang Irish yang di Amrik pun kita lihat kan Amrik udah parah gini, mereka udah mulai disuruh pulang, mendingan maksudnya mendingan di Ireland lah, tapi Tapi masuk bisa berarti dong orang sana.
Penerbangan gimana di Ireland sendiri? Penerbangan kayaknya udah gimana sih udah kurang tahu lah. Musimnya sih udah di restrict ya, Iya kan udah yang lockdown ya. dari mainland, mm-mm, dari mainland, terutama dari mainland Europe. Cuman yang di dari Northern Ireland ya susah, soalnya kan masalah antara Republic of Ireland sama Northern Ireland itu kan cukup sensitif di sini, makanya mereka nggak mau ada border kan. Hmm. Di situ ya kalau orang dari UK masuk ke Ireland lewat Northern Ireland mungkin kita nggak tahu. Mungkin juga itulah maksudnya banyak case itu dari UK lah kebanyakan, karena kan orang dari Northern Ireland ke Ireland nggak diperiksa. Gue nggak tahu sekarang udah gimana. Mungkin udah di lockdown, mungkin ya, Harusnya gitulah. sih Ya lu ketutup ya. Iya. normally enggak sih. Ya musuhnya sih ditutup sekarang sih. Ngerti gua. Cuman Terus si Martin pengen ikutan tuh. Gimana? Nggak ya, bisa kalau Instagram tuh cuma berdua bisa. gimana caranya? Kalau di Instagram cuma berdua, nggak bisa bertiga Cuma dua berempat. ya. Heeh. Kalau WhatsApp bisa berempat. Karena terakhir gue Hmm, berempat WhatsApp call. Kayaknya Instagram cuma bisa berdua deh. nah gue nggak ngerti, ini juga gue baru. Sama, gue juga tadi sebelum sebelum mulai gue ngetes dulu. Bisa nggak ini? Hmm, Gimana caranya ngambil video ini ke ntar bakal ke YouTube, tadi juga baru ngetes. Tapi ya udah kita jalanin aja. iya. Ya Si Tin, thank Martin you. kayaknya mau ngomong tuh. Iya. Ditulis aja Tin. Ntar kita bacain kayak pesan-pesan. Si Martin kemarin katanya mau ke Europe. Mau kemana dia? Nah ini Sekarang kayaknya udah. udah nggak bisa. Gimana Tin? Apa ya? Lu kemarin mau kemana? Copenhagen ya? Ke Skandinavia. Skandinavia. Nggak usah. Nggak usah. Nggak Nggak jadi jadi. katanya. Oke. Oke. Ya gitulah. Udah Ya cancel. Jakarta. Ya. Masih berkembang terus sih. Kemarin apa namanya, belum tahu lah ini mau dibawa kemana, tapi ya udah sepi. Cuman gue tadi ada temen yang jalan keliling Jakarta, udah sepi, cuman ya tetap di kampung-kampung masih terlihat santai-santai aja gitu, Hmm, rame-rame, masih anak-anak kecil masih kelihatan kayak gitu deh. hmm. Agak Tapi di susah kali. jalanan, kalau di shopping mall di jalanan gimana? Di Jakarta gue juga pengen tahu nih. Gimana sih sebenarnya orang Jakarta? Gue sih ke mall belum ya, cuman tadi terakhir ke supermarket aja ya lumayan rame, makanya gue bilang kan. Terus di situ kan, di sini kan, di Superindo sini kan ada gereja tuh, kayak masih rame tuh, parkiran masih rame, masih pada ke gereja. Hmm. Jadi kayak masih kayak normal aja, makanya gue bilang OOTD-nya aja pakai masker, cuman aktivitas tetap. Jangan beli masker. Cuma beda maskeran aja, karena nggak tahu lah, Terus masih jalanan ada masih beberapa nggak. orang masih biasa aja. Terus indikatornya kan Jakarta kan macet. Sekarang gimana? Musimnya udah enggak. Udah Hujan enggak, kali. udah enggak. Tapi ada yang muterin tuh dari Sediatmo sini, muter lewat dalam kota hampir sejam lah. Lancar banget, lancar banget. Hmm. Cuman ya beberapa, ya mungkin di shopping mallnya kayak model lebaran aja kan, kita lihat di jalan kan sepi tuh, tapi kan di mall rame, Di mall masih rame. masih rame. Cuman gue sendiri belum ke mall ya, cuman tadi ke itu aja, ke belanja aja di supermarket ya lumayan ngantrinya mah. Makanya gue bilang kan, kalau dibikin kayak di Ireland sana, kayaknya kita sampai ke jalan nih ngantrinya. Karena tempatnya kecil Susah lah. juga dan 3 kali orangnya lipat. agak susah gitu. Kalau padahal udah dikasih garis kan, tetap aja orang masih mungkin karena nggak biasa ngantri. Makanya gue bilang orang ngantri yang rapat-rapatnya susah, apalagi disuruh ngantri Apalagi pakai yang garis. iya pakai garis yang ada lowongnya kan, tiba-tiba ada yang nyela kayak tadi aja. Loh, Pak, Malah ya udah biasa. Karena ngerasa malah ngerak. lowong. Lowong nih, padahal ada orangnya di belakang nih ngantri. Jadi emang budayanya sulit lah gitu sama di Iya. Indonesia. Kayak kemarin gue juga nonton
vlog orang gitu. Jadi budaya di US itu kan budaya di kita ini kan kalau sakit-sakit dikit sekolah lah, jangan di rumah gitu. Hmm. Jadi kayak sekarang, oh iya kita masih sehat, udah nggak apa-apa berangkat aja. Beda kan sama kayak di luar itu kan udah lu batuk bersin aja, udahlah nggak sekolah dibanding nularin ke yang lain kan gitu kan. Hmm. Beda itu makanya orang Indonesia kayaknya agak sedikit sulit lah. Dan juga kan kebanyakan pekerja harian ya kalau di sini kan yang dikeluhkan gitu Cat. Model-model kayak tukang ojek online yang dapatnya harian ya akhirnya mereka harus keluar untuk nyari duit gitu, Gig. beda sama orang yang emang kerjanya Iya, tuh bisa di rumah kan gitu. Kayak iya, gitu itu sih. masalah. Itu kan masalahnya. Hmm. Ah, kalau misalnya kayak model di Ireland tuh yang dapat dari pemerintah 300 euro per minggu bahkan ya, kayaknya sih orang di rumah semua sih. Ngapain Ah, deh iya. mereka? Ngapain Ya keluar emang kan? itu, ya emang itu tugas tugas pemerintah sih. Tugas Iya government makanya. itu di critical situation kayak gini ya mereka mesti step in. Nggak cuma di Ireland kok, di Singapura juga apa namanya yang mereka yang di layoff juga mereka dapat itu, dapat kemarin berapa ya? Aku lupa. Ada dapat lah yang di layoff dapat, terus mereka juga buat stimulus apa buat ya ngerangsang ekonomi mereka juga dapat berapa gitu, berapa ratus Hmm. Singapura dolar per bulan. Terus apa lagi? Ya emang is this the responsibility of government. Iya, kayak gitu. Makanya Ya, ya, ya susah tapi kalau Indonesia makanya kalau mimpi aja gitu kali-kali ya. Belum pernah sih terjadi seperti itu. so gue Jadi di Malaysia juga sih di Malaysia juga yang apa sih yang kena lockdown itu dapat berapa gitu. Ada di antara mereka ada yang apa masalah dapat duit langsung, ada juga yang boleh ngambil dari social security-nya. Lu biasa kan social security kan kayak Malaysia sama Singapura kan lu dikunci. Tapi hmm, kemarin gue dengar mereka boleh ngambil dari social security-nya, which is ya yeah, actually it's your own money, but at least you have more disposable in cash to spend. iya iya iya. Tapi ya di Ya, Indonesia sendiri kalau misalkan dapat cash juga mekanisme pembagiannya agak repot juga kan. ya itu segala apa sistemnya juga buat mekanisme transfer cash apa sih payment transfer segala macam itu nggak ada. Iya Mungkin gue dibikin nggak tahu ya cash, gue dibikin cash kalau ngantri di bank atau di pos Indonesia aja bisa rusuh. Iya kan? ya ya sebetulnya ini kan memang udah cukup lama ya, maksudnya di Singapura hebohnya pun dari Januari, maksudnya ya you have 2 months to prepare actually. I Benar. mean they had 2 months to prepare ya, ya begitulah. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Tapi kalau gua nonton vlognya podcastnya Deddy Corbuzier sama Anies Baswedan, Jakarta sih sebenarnya dari Januari udah siap-siap, maksudnya udah meeting-meeting sana meeting sini. Cuman ya karena kita kan nggak diupdate aja. Cuman kan harusnya pemerintah pusat sebenarnya kan yang nggak tahu ya, kita juga nggak tahu Ya data sih. Cuman ya banyak mereka orang bilang kan kita telat gitu, agak terlambat gitu ya. ya lumayan ya. Basically di Singapura maksudnya what can you expect? Setiap hari orang bolak-balik Singapura, Jakarta, Batam, terus belum lagi turis Cina yang masuk ya. Mestinya ya, maksudnya ya, don't live in denial. Hmm. Singapura bahkan terbangnya lebih terbuka lebar ya buat orang-orang keluar masuk ya. Hmm. Ya, Ya. Singapura pun maksudnya mereka ya they want to do the drastic measure. Hmm. I mean, they are willing to do the strict measure. Iya, Yang iya. ya pastilah kayak maksudnya siapa sih yang mau resesi? Perdana Menteri gue kemarin bilang maksudnya nggak ada apa sih pemerintah atau perdana menteri atau presiden yang mau ngeresesiin negara ekonominya sendiri kan. Tapi ya Iya. ya life is should be should take priority lah. Hmm. Nyawa orang Benar. yang mesti priority, jadi prioritas. Mantap.
Ini kalau ngeliat postingan close friend-nya nih agak ini juga nih. Ini Ya mungkin itu kan itu karena out itu lockdown out ini. itu out of concern. Iya. Itu sebenarnya Enggak, out of Cat. concern lah Karena, maksudnya. karena lockdown, Cat. Jadi lu nggak banyak kerja, jadi kepikiran, Cat. Kalau nggak di kantor lu ke kantor mungkin nggak kepikiran. Iya juga sih. Tapi Karena di kepikir lah, rumah. tapi kepikir lah, maksudnya kita yang deket sini kita lihat Italia kayak gitu. Yang Italia mereka healthcare-nya itu bagus, bukannya abal-abal gitu. Ya Iya, lu bener nggak tahu lu bener. kan tadi lu kemarin kan sama temen lu di Milan, mereka komentarnya apa? Tadi banget. Jam berapa gue tadi? Sebelum inilah jam 7 sini. Ya mereka komentarnya sih ya apa namanya? Memang ada orang-orang yang bertanggung jawab ya yang artinya memang susah disuruh untuk stay di rumah karena tadi yang dibilang banyak kan di sana kan lansia yang senengnya tuh kalau breakfast harus keluar gitu kan ngopi-ngopi itu memang agak sulit tapi yang dia kemarin tadi itu problem masalah berita di luar kok kayaknya Milan terlalu apa Italia itu terlalu penting banget pada militer padahal sih sebenarnya militer itu gunanya untuk bantuin nguburin orang aja gitu kan terus yang Hmm. kayak lebih tadi kan direstrik sebenarnya orang bukan tiba-tiba didenda gitu aja tapi kalau emang ada orang yang pindah region misalnya kayak dari Jakarta ke Bogor ya itu Hmm. otomatis baru tanya lo mau kemana mau ngapain kalau emang nggak ada ininya baru di fine gitu cuma Hmm. kan beritanya mentah di Indonesia kan ya lu didenda lah keluar gitu-gitu terus ada ya macam-macam lah sampai waktu itu di Facebook dia ngomentarin ada video ini bukan polisi Itali nih gitu kayak kasar gitu kan atau orang Hmm. keluar kasar gini-gini kayak gitulah ya basically kalau menurut gue sih kita tuh kan nggak tahu aslinya di sana kayak gimana gitu kan cuma dapat dari berita aja sehingga berkembangnya Hmm. berkembangnya beda lah sama orang yang di sana ngerasain gitu tapi memang Hmm. eh, ya korbannya banyak emang karena tadi indisipliner tadi dari orang-orang sana nah pemerintahnya cukup tanggap lah untuk ngerjain lockdown segala macem sehingga menekan wabahnya itu lumayan gitu Ya, kalau gitu nggak lockdown makanya udah Indonesia nggak tahu. harusnya belajar dari situ kan Hmm. kayak gitu ini seru juga sih nih gua nelpon-nelponin jadi ini masih ada PR lagi nih berapa orang lagi ya tapi sejauh ini eh, di rumah belum sumpek ya. Ya, ya kalau sumpah kayak makan. Tapi kerja di rumah lebih eh, enak atau lebih enak di kantor? Ya pros and cons lah. Ada Kan ada enaknya, ada orang enggaknya. lebih seneng di kantor ya kan, sehingga kalau di rumah tuh kayaknya hawanya kurang lah gitu. Apalagi kalau udah ada anak-anak ya, yang Hmm. punya anak pasti ganggu tuh anaknya kan. Hmm. Kayaknya, Ya gua sih enggak sih. Cuman sama aja sih meeting juga. Ya, gitu. kerja-kerja juga. Iya. Malah sih sebetulnya bos lu jadi lebih sering gangguin lu sebetulnya sih. Menurut gua sih nggak enaknya di situ. Oh iya karena ada papa Lu- telepon, ada papa ini ya. Iya. Kalau Iya. di kantor kan ya nggak terlalu ini, nggak terlalu ya Lebih ganggu-ganggu. sering, iya, mesti lebih sering sync up lah buat line ya expectation. Hmm, hmm, hmm. Tapi selain daripada itu oke sih, maksudnya connection juga masih oke. Gue denger kayak di Jakarta karena semua orang pada online, connectionnya jadi itu ya. Iya, gue dengar sih gitu yang di kantor-kantor apa koneksinya agak kurang karena semua orang kan butuh work from home gitu kan. Jadi Hmm. ada banyak juga provider-provider yang kayak tadi temen gue juga bilang mati tempat dia karena Hmm. mungkin overload kali ya. Nggak siap lah Indonesia untuk di onlinein sebanyak orang ini kali. Di India Tapi ini juga nggak siap. sebenarnya bagus Di, sih. di India juga lumayan bottleneck juga sih. Oh gitu. Makanya buat kemarin kalau meeting audio call sama video call sama India sama Bangalore itu udah sudah susah.
Dan di sana udah Iyalah lockdown. seberapa? Udah kayak udah lockdown dari minggu lalu kan, minggu ini tuh minggu. Iya, udah lockdown juga. Jadi Hmm, katanya India tuh lebih oke lah so far dari semua negara katanya ya. Atau oke-nya juga gue belum belum lihat gimana nonton-nonton Oke-nya di apa nih? nggak ngerti. Jadi ini ngerekam kayak gini itu gue nonton dari eh, model namanya Asmara Abigail yang kelok di Itali. Jadi dia ngobrol-ngobrol sama temen-temennya di seluruh dunia lah yang dia kenal gitu kan. Kayaknya Mhm. idenya lucu juga nih. Gue bilang gue punya temen banyak kan. Ya gara-gara ngeliat lu kemarin tuh. Wah, kayaknya enak juga nih kita coba deh ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai aja tentang ya keadaan di sana gitu-gitu kan. Akhirnya terjadi juga nih. Seru lah. Cuman Iya nih. apa namanya? Nggak tahu kapan bisa balik Jakarta gue. Tapi keluarga keluarga masih di Jakarta kan, Cat? Ya iyalah. Gimana keadaannya? Baik-baik aja kan? Ya, syukur ya baik-baik aja. Ini istri lu kan Sampai adanya sekarang. Jule kan ya? Adanya Jule, bukan adanya Jule lah. Kan ya? Kamu dibilang adanya Jule. Enggak, temennya Jule lah. Eh, Temen ya? tuh Temen ya? lu mendingan coba apa sih telepon Jule juga tuh di New York kan lumayan serius juga tuh. Oh iya, nggak Iya, punya kontak. Ntar gue cari deh. Gue ada cari lah deh. di tempat gue. Iya, dia juga lumayan parah kan di New York. Iya, sampai gue sih gue ngeliat ini aja Times Square webcam live itu sepi banget udah. Kosong ya, kosong ya. Biasanya kan itu kan paling hype banget kan di New York kan. Iya, Itu gak ada orang gini gitu. Kayak apa ini banget sepi banget gila. Parah. Ya udah deh Cat. Kayaknya gitu aja ya ngobrol-ngobrolan kita nih. oke Cak, oke Thank you Cak, banget udah ngasih oke. informasi tentang di sana lah sedikit ngobrol-ngobrol. Iya, Mudah-mudahan sama-sama. bermanfaat buat yang nonton nih. Ya Hmm. Cat ya. Ya, take care Semoga Cak. sehat selalu. Take care ya. Cat. Iya, sehat selalu. Oke sip. Stay Thank healthy. you. Oke Yo, Cat. Bye. yo, bye-bye. Oke teman-teman. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mister Richard. Dia di Dublin, Ireland. Eh, gue seneng banget dia informasinya mantap. Apa namanya? Eh, memberikan informasinya ya mungkin karena udah biasa kali ya. Justru gue ini yang nggak pernah interview orang, gue agak canggung juga karena gue udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol sama dia nih, agak canggung juga gitu. Mau nanya apa? Kadang-kadang ngeblank juga, tapi ya udahlah. So far dia udah ngasih tahu tentang apa namanya keadaan di sana dan amazingnya orang-orang di sana yang di layover itu maksudnya apa ya kalau di layover ya? Ya mungkin yang nggak kerja ya dirumahkan itu dapat tunjangan lah semacam tunjangan gitu 300 euro per minggu. Mantap ya. Ya udahlah kita nggak bisa komen banyak. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Hari ini sudah ini mungkin videonya diupload hari apa ya? Tapi per hari ini tanggal 29 Maret gue udah nelfon 3 orang temen gue eh, untuk kita ngobrol-ngobrol. Mereka ada di belahan dunia yang lain. Hari ini Richard ada di Dublin. Sekali lagi terima kasih buat temen gue Richard atas informasinya. Next time kita coba call lagi. Eh, kalau memang ada informasi yang perlu nanti disampaikan atau mungkin apa ya perkembangan mengenai eh, keadaan dunia, kita akan kontak lagi. Thank you ya Cat ya. Lalu masih nonton live gua. Teman-teman terima kasih yang udah nonton di IG live atau di nanti di YouTube. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Please di like,
comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.